Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Saya Putri Etika Sari, calon Guru Penggerak Angkatan 7 SDI Al-Munawaroh Pamekasan, akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan implementasi di sekolah. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pembelajaran berpusat pada murid. Pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada murid merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi murid selama kegiatan pembelajaran, dan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Pendidik dapat mendorong siswa terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanamannya, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Berorientasi pada anak, kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, yaitu merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Beliau menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Guru bisa memberikan contoh baik dalam perbuatan maupun perkataan. Yang kedua, Ing Matyo Mangunkarso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat saat pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru harus bisa memberikan arahan atau dorongan ke arah yang lebih baik.
Implementasi di sekolah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran. Saya membuat perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, berdasarkan karakteristik peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan religius. Sebelum memulai pelajaran, kita mengawali membaca surat-surat pendek dan mengaji klasikal. Hal ini untuk menumbuhkan semangat peserta didik dalam menanam sikap religius. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan minat dan bakat siswa. Di sekolah sudah menyediakan kegiatan ekstrakurikuler untuk menampung minat dan bakat siswa sesuai dengan kemauannya. Kegiatan yang keempat yaitu pembiasaan karakter. Sebagai pendidik, selain memberikan materi, kita juga harus membiasakan pembiasaan karakter kepada peserta didik. Pembiasaan ini dimulai dari hal yang kecil, contohnya membuang sampah di tempat sampah, membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Hal ini akan menumbuhkan pembiasaan karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Tantangan dan solusi yang dihadapi saat pembelajaran di kelas, yaitu saat pembelajaran berlangsung, ada beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Solusi yang harus dilakukan yaitu menuntun dan terus memberi motivasi pada murid untuk terus berkembang dan bisa mengeluarkan kompetensi yang dimilikinya. Itulah pemaparan saya dalam demonstrasi kontekstual dalam filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Putri Etika Sari, calon guru penggerak Angkatan 7, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.